GKR Hayu pernah dibilang kampungan? Jawabannya elegan banget, sebagai putri Raja Jogja. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Selamat pagi, mari kita awali pekan yang baru dengan optimis karena kita punya presiden yang optimis seperti Pak D. Jokowi. Salam dari wilayah dengan PPKM level 4 #AkuRapopo. Mengawali tulisan ini saya mau berkata bahwa saya setuju jika ada anggapan bahwa sebagian orang pada masa kini telah kehilangan tata krama dalam berelasi secara sosial dengan orang lain. Kondisi yang mirisnya terjadi pula pada mereka yang katanya berpendidikan tinggi. Kalau kata Opung Luhut, orang-orang model begini hanya menjalani hidup dan pekerjaan mereka dengan pikiran, tidak melibatkan hati dan karakter yang baik. Kehadiran media sosial hanya semakin menunjukkan realitas menyedihkan itu dengan semakin jelas. Meski begitu, rasanya masih ada orang juga yang peduli akan pentingnya perkara yang satu ini. Salah satunya GKR Hayu, putri keempat Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Belum lama ini kembali viral cuitan lawas yang pernah disampaikan GKR Hayu pada 2018 silam soal dirinya yang sempat disebut kampungan karena berterima kasih kepada Satpam yang telah membantunya menyeberang jalan di Jakarta. Begini isi cuitan GKR Hayu tersebut. Nyebrang dari Plaza Senayan ke Senayan City, ngucapin makasih Pak sama tiap satpam yang nyeberangin, diketawain gerombolan di belakang, bisik-bisik ngatain kampungan. Cuit GKR Hayu pada 30 Juni 2018 silam lewat akun Twitter @GKRHayu. GKR Hayu lantas meneruskan dengan nada sedikit menasehati, tapi ada kesalnya juga. Sepertinya, "That's God's manner my friend, where you raised be wolves." Tahu kan maksud kalimat yang terakhir? GKR Hayu seperti mau berkata, berterima kasih adalah tata krama yang baik, kecuali kalau lo dibesarkan sama serigala. Elegan banget jawabannya. Wah, keras banget tuh sindiran, maknanya juga dalam banget yang seharusnya bikin gerombolan tadi mikir dan merenungkan perkataan itu. Hei, kalian rasanya nyebut kampungan ke orang yang salah, Bung. Membaca cuitan tersebut kapanpun kita melakukannya, rasanya kita akan setuju bahwa mereka yang tidak dibesarkan dengan baik lewat cara pendidikan yang tepat dan terpengaruh oleh lingkungan yang terkontaminasi tata kramanya akan seperti serigala liar. Orang yang bertindak benar pun akan dianggapnya keliru atau salah, padahal dirinya sendiri yang justru sebenarnya salah dan butuh revolusi mental, akhlak, dan tata krama. Orang model begini seperti orang yang suka komplain bahwa seluruh dunia kok sepertinya bau tidak enak, tanpa sadar bahwa sumber baunya justru ada di bawah hidungnya. Kayak kaum oposisi Jokowi nggak sih? Jadi kalau sampai putri Raja Jogja dinilai kampungan, padahal justru sedang mengajarkan manner yang mulai diabaikan pada zaman yang katanya serba canggih ini, siapakah yang justru sangat kampungan dalam situasi seperti di atas? Saya jelas ada di kubu GKR Hayu yang sampai saat ini sedang terus mengingatkan diri sendiri mengenai pentingnya berterima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, mulai dari bukakan pintu, diambilkan minuman, dilayani dengan baik sebagai customer, dan seabrek bantuan lain yang kerap saya alami dalam kehidupan keseharian saya. Masih ingat kan bahwa ucapan terima kasih dianggap para pakar psikologi sebagai 3 kata ajaib dengan dampak sangat bagus dalam relasi kita dengan orang lain. 2 kata lainnya adalah tolong dan terima kasih yang sebaiknya kita biasakan kalau masih mau dianggap punya manner yang baik pada zaman now. Oh ya, gerombolan yang menyebut GKR Hayu sebagai wanita yang kampungan, tak hanya mereka sendiri yang sebenarnya harus disebut kampungan, tetapi sekaligus kurang cerdas dalam ilmu ngerasani alias membicarakan orang lain. Bisik-bisik saja nggak jago, sampai kedengaran sama orang yang mereka bicarakan. Kampungan banget kan mereka itu? Bagian yang terakhir, jangan dianggap serius ya, tapi kalau mau anggap serius ya nggak apa-apa sih. Sekalian saja, saya bilang mereka kurang gentle dengan hanya berani bisik-bisik. Kenapa nggak sekalian teriak? Hei mbak, ngapain bilang terima kasih begitu? Kampungan banget sih. Harusnya mereka bilang begitu. Nanti kan semakin ketahuan kalau mereka sungguh amat kampungan. Istilah saya tingkat kampungan sudah masuk level 4. Perpaduan antara kampungan, nggak punya tata krama, dan keberanian yang payah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Joni Plate, pemerintah alokasikan 744,75 triliun untuk atasi dampak pandemi. Ditulis oleh Rudi S. Widodo di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
sebanyak Rp744,75 triliun, naik dari sebelumnya Rp699,43 triliun telah dialokasikan pemerintah dalam APBN untuk mengantisipasi dampak kesehatan dan sosial pandemi. Penambahan tersebut dikhususkan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan bagi pelaku UMKM dan korporasi. Demikian dikatakan Menkominfo Joni Plate. Terlihat seberapa berat pun persoalan yang menerjang, Presiden Jokowi tetap fokus mengatasi masalah, termasuk mengatasi dampak ekonomi ke masyarakat yang rentan dengan memberikan bantuan langsung. Oleh karenanya, kita harus percaya bahwa seberapapun berat tantangan yang ada, Presiden Jokowi dengan kerja kerasnya pasti bisa mengatasi masalah yang ada. Yang patut kita soroti juga adalah pemerintah daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada dana Pemda yang mengendap di perbankan sebesar 190 triliun. Padahal uang tersebut adalah diperuntukkan untuk memberi bantuan kepada rakyat karena pandemi sekarang ini. Bukankah ini bisa memperburuk citra pemerintah pusat di mata rakyat, seolah-olah bantuan yang sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi hanyalah kabar bohong saja, padahal kenyataannya oknum elit Pemda lah yang menghambat bantuan tersebut sampai kepada rakyat secepatnya. Termasuk juga insentif untuk tenaga kesehatan yang berjuang dengan gagah berani di lapangan menjadi belum tersalurkan. Kita tahu persis bagaimana beratnya perjuangan para tenaga kesehatan untuk menolong rakyat yang menderita karena pandemi ini. Kita juga tahu ada oknum yang suka mengambil keuntungan dengan menaruh uang Pemda pada deposito jangka pendek sebulan misalnya, dan bunga depositonya dinikmati sendiri atau kelompoknya. Bayangkan kalau uang 190 triliun didepositokan sebulan saja dengan bunga minimal 0,5%, maka ada 950 miliar bunga yang dihasilkan. Padahal kita juga tahu bahwa bila kita mendepositokan uang dalam jumlah yang besar, kita dapat melakukan negosiasi besaran bunganya. Atau bisa juga ada kesengajaan dari oknum elit daerah untuk memperburuk citra pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi, sehingga memancing sebagian elemen masyarakat untuk melakukan demo, memprotes dan melawan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kita juga paham, ada kalangan elit negeri yang memang selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi karena kepentingan mereka yang terusik dan tidak bisa berjalan di era Presiden Jokowi. Mendagri Bapak Tito Karnavian pun sudah menyurati 19 kepala daerah yang masih menahan uang yang seharusnya diberikan sebagai bantuan untuk rakyat. Sepertinya perlu sanksi yang lebih keras lagi bagi para kepala daerah yang seperti itu. Tapi sepertinya belum ada payung hukumnya. Mungkin ini juga dampak dari otonomi daerah yang tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang dulu. Di saat kegentingan seperti pandemi sekarang ini, ternyata ada efek negatif dari otonomi daerah yang kita rasakan, yaitu bagaimana pemerintah pusat terkesan tidak dapat mengontrol dan memberi sanksi kepada pemimpin daerah karena terpilih dengan pemilihan langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Dalam skala yang lebih luas, memang kita melihat ketika pandemi melanda dunia, negara-negara demokratis kalah efektif dibanding dengan negara yang bukan demokratis. Kita melihat bagaimana Cina bergerak cepat, demikian juga Vietnam. Walaupun sekarang ini ada peningkatan kasus di Vietnam yang membuat pemerintah Vietnam melakukan lockdown di Hanoi. Dengan fakta terhambatnya bantuan untuk rakyat, maka kecurigaan sebagian rakyat bahwa ada kepala daerah yang justru menjadi oposan pemerintah pusat sangatlah beralasan. Pengumuman yang disampaikan Joni Plate soal penambahan bantuan pemerintah seharusnya menjadi tambahan tenaga untuk mempertahankan kehidupan masyarakat dan menambah semangat untuk bersama-sama bergandengan tangan menanggulangi pandemi. Pengawasan dari Kemendagri harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai dana yang sudah digelontorkan untuk membantu rakyat malah digunakan oleh elit daerah untuk merongrong pemerintah pusat membiayai demo misalnya. Bapak Joni Plate, kalau mungkin Kemenkominfo bekerja sama dengan Kemendagri bisa mengumumkan secara berkala, sebulan sekali misalnya, bagaimana penggunaan atau serapan anggaran bantuan pemerintah pusat ini. Hal ini akan memudahkan elemen masyarakat di daerah untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah daerahnya. Semoga bantuan pemerintah yang sudah diumumkan Bapak Joni Plate ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat di seluruh Nusantara dapat terbantu dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Demikian, bagaimana menurut Anda?